Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrika Gita Permata dengan NPM 215506110. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari video dokumentasi remote ke LED melalui aplikasi Blink. Sebelum kita masuk ke rangkaian, di sini saya akan menjelaskan dahulu source code pada aplikasi Arduino IDE-nya. Ini di pertama itu kan ada define Blink template ID. Nah, ini untuk kita, di dalam petik ini kita itu untuk menaruh ID template-nya. Nah, untuk yang kedua ini define Blink template name-nya itu untuk kita naruh name template yang pada aplikasi Blink. Ini pada tiga baris pertama ini itu didapatkan pada template yang sudah kita buat sebelumnya. Terus yang pada baris ketiga ini ada kan Blink authentic token. Nah, dimana ini angka dan ini karakter ini apa sih? Nah, itu merupakan token otentik yang berguna untuk menghubungkan ke server Blink-nya. Terus pada baris kelima sama keenam itu untuk kita menginisialisasikan atau mengimpor library dari Node.mcu-nya atau ESP8266, terus sama Blink-nya, Blink Simple ESP8266-nya. Terus di bawahnya itu ada char out itu out-nya kan, itu dimana out itu kan berguna sebagai variabel dengan tipe data char gitu, karakter. Nah, ini gunanya apa? Out ini ntar berguna untuk tempat untuk kita menyimpan nilai token autentiknya ini. Nanti akan ditaruh di variabel autentik ini. Terus selanjutnya 9 sama 10 ini gunanya untuk kita memasukkan SSID-nya itu nama dari nama wifi-nya sama password-nya. Dan di sini saya menggunakan wifi dari handphone saya, yaitu dengan nama Ican, terus passwordnya itu 123456778. Nah, di sini sebenarnya bukan ini, tapi saya sudah mengubahnya gitu, nama sama passwordnya gitu. Selanjutnya pada baris 12 itu ada Blink timer, terus timer. Nah, gunanya itu Blink timer itu sebuah objek untuk yang berguna untuk kita nanti mengatur timer yang kita inginkan gitu. Terus pada baris ini 14 sampai selanjutnya ini Nah, gunanya ini pada pertama kita ini dulu. Pada baris 15 sampai 18 ini. Nah, ini gunanya tuh untuk apa? Ini gunanya tuh yang kayak gini tuh untuk mengendalikan perangkat itu yang dihubungkan pin berdasarkan perubahan nilai dari virtual pin di aplikasi Blink. Jadi kita menghubungkan perangkat itu melalui pin Node.mcu-nya dengan virtual pin pada aplikasi Blink. Jadi kita menghubungkan pin D0 ini, digital 0 ini kan D0 ini pada Node.mcu kan. Nah, kita menghubungkan D0 ini dengan V0 pada aplikasi Blink-nya. Jadi untuk kita menghubungkan misalkan LED 0 gitu, LED 0 kita taruh di kita sambungkan di pin D0. Nah, D0 ini dia akan dihubungkan lagi ke V0 agar kita bisa mengendalikannya di aplikasi Blink. Nah, untuk selanjutnya ini kayak V1, V2 ini sama aja kayak di atas. Nah, di sini saya menggunakan 9 virtual pin sama 9 LED. Jadi ada 9 gitu. V0 sampai V8 gitu. Selanjutnya Blink connected, yaitu ya untuk namanya connected untuk menghubungkan Blink-nya gitu. Terus ada pada baris 62 itu kan ada pet setup yang berguna untuk kita memulai memproses programnya itu tetapi hanya sekali aja gitu.
untuk kita setup gitu, setup ngatur-ngatur gitu biasanya. Nah di sini pertama pada baris 64 kita akan memulai dulu menginisialisasikan serialnya gitu. Selanjutnya pada baris 65 ini kita memulaikan bikin gitu kan, memulaikan blinknya gitu. Dan terus kita akan memasukkan itu nilai tadi, token autentiknya, terus nama dari wifi kita yang kita pakai, terus sama passwordnya juga. Selanjutnya pada baris 66 itu kan ada pin mode gen 0 output. Nah ini dimana kita akan mengubah mode pada perangkat yang kita hubungkan pada digital 0 ini, kita gunakan sebagai output. Karena kita menggunakan LED, makanya kita tulis output. Jika misalkan kita ingin menggunakan sensor, kita hubungkan ke D0, maka ini akan ditulis input gitu. Dan untuk selanjutnya juga kayak di 1 sampai di 8 ini juga sama kayak di 0 gitu. Oke, selanjutnya ada void loop ini yang namanya loop itu berulang atau mengulang gitu. Jadi ini untuk source code yang berguna untuk kita akan memproses secara berulang gitu codingan yang tertera di dalamnya gitu. Pada ada baris 78 itu ada bring run, yaitu namanya kan run itu berarti menjalankan blink agar kita bisa menghubungkan antar koneksi internet kita tadi, koneksi wifi tadi dengan aplikasi blinknya gitu, perangkat kita sama blinknya gitu, aplikasi blinknya. Terus ada timer run, karena timer run itu ya untuk menjalankan timernya lah, karena di sini saya nggak pakai timer, nggak dimasukin timernya, jadi nggak ada waktunya gitu. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari source code saya. Selanjutnya mungkin kita akan langsung ke rangkaian dan aplikasi blinknya. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan ke platform blinknya. Di sini ada laptop, saya menggunakan laptop dan juga pada smartphone gitu. Nah, karena di sini terdapat 9 switch kan, switch 0 sampai switch 8, dimana ini tuh karena aku menggunakan 9 LED, maka di sini ada 9 switch juga yang agar saya bisa mengaturnya gitu. Terus di handphone juga itu ada 9 switch juga, 9 button yang udah diubah ke fungsi switch gitu. Terus di sini misalkan ya switch 0 dihubungkan dengan V0 virtual 0, switch 1 dihubungkan dengan V1, switch 2 dihubungkan dengan V2, switch 3 dihubungkan V3, dan seterusnya sampai switch 8 dihubungkan dengan V8. Oke, udah kita save aja ini. Nah, sudah. Nah, kalau sudah ini ya kita bisa kita atur gitu di sini. Terus di sini pada ini itu untuk V0, ini V1, ini V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8 gitu kan. Untuk LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, LED ya itulah LED 8 di sini. Ini LED 0 gitu kan. Udah, mungkin bisa langsung. Nah, ini untuk rangkaiannya udah saya hubungkan, di wifi-nya udah saya compile juga source code yang tadi gitu kan, source code tadi udah saya hubungkan ke listrik juga, itu udah terhubungan dengan listrik. Nah, untuk bisa ngetes kita deketan aja di sini. Nah, berkelihatan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk yang di sebelah kiri. Nah, ini untuk untuk LED pertama, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, dan LED 8 gitu. Jadi ada 9 switch yang dimulai dari 0 sampai 8 gitu kan. Mulai 8. Nah, itu switch 0 sampai switch 8 di situ juga sama gitu. Jadi kita mungkin bisa langsung aja. Nah, ini switch 0 ya, switch 0. Jadi seharusnya sebelah kiri paling nyala. Tuh nyala kan. Switch 1, switch 2. Nah, yang di handphone juga nyala karena terhubung gitu, saling terhubung. Switch 3, switch 4.
dan 8. Nah itu nyala semua. Nah kalau misalkan kita mau mencet juga dimatiin lewat handphone juga bisa, misalnya tuh juga bisa tuh, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari tugas LED, uh, meremotkan ini LED 9 LED ini dengan platform Blink ini. Saya rasa sudah cukup. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya berterima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.